lebih lagi supaya kita beri semangat lagi di dalam Tuhan. Haleluya.
Tuhanmu yang sempurna. Kami rasakan sukacita yang besar, dan ada kekuatan dari surga yang turun di antara kami semua, sehingga kami boleh menyala-nyala memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami merasakan hidup yang luar biasa yang Tuhan berikan, pengorbanan yang sempurna bagi kami. Dan Engkau tidak hanya mati begitu saja, Engkau bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau adalah Allah orang-orang yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, karena kasih anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada kita saat ini. Kita bersyukur, ya. Kita kembali bisa melihat bagaimana Yesus yang diceritakan mati 3 hari yang lalu, ya Jumat, ya, dinamakan Jumat Agung, Yesus mati. Ya, kalau seandainya Yesus tidak bangkit, saudara, mungkin saudara tidak datang ke tempat ini, karena kita, ya, ingin melihat apakah betul yang dikatakan Yesus adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Amin, saudara. Dia mati dalam sosok sebagai manusia. Dia mati mengemban tugas yang Bapaknya berikan. Allah mengirim Yesus datang ke dunia ini. Katakan, inilah anakku yang kukasihi. Anaknya yang dikasih datang ke dunia dengan misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan pola yang mungkin berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengharapkan sang penebus, mereka mengharapkan sang pembebas, mereka mengharapkan hero atau pahlawan yang membebaskan dia. Sehingga pada saat Yesus datang, harapan orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Yesus adalah harapan. Tapi orang yang tidak melihat bahwa Yesus adalah harapan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka ingin melihat apakah betul Yesus ini anak Allah. Dalam perjalanannya, sejak dia memulai pekerjaannya di usia ke-30 tahun, ya muda saudara ya, umur 30 tahun Yesus mengakui perjalanannya. Banyak hal yang menunjukkan bahwa ada kuasa Allah di dalam dirinya. Tapi tetap saja ada kedegilan hati, ada ketidakkeinginan untuk melihat Yesus sebagai Tuhan. Bukan saat ini saja saudara, kalau Yesus ditolak, apa benar engkau Tuhan? Sekarang kita sering mendengar Yesus itu bukan Tuhan. Nah, di momen seperti ini, saat kita merayakan Jumat Agung, di mana itu adalah kematian Kristus, seakan-akan pahlawan mati, pahlawan tidak ada lagi. Sama yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Mereka begitu antusias menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada saat Yesus disalibkan, dan murid-muridnya 12, semua 12 jadi 11 saudara ya, karena yang satu mengkhianat, Yudas Iskariot. 11 itu lari saudara. Ada kekecewaan di hati mereka. Kok Yesus yang katanya Mesias, yang katanya Tuhan, dan dia melihat mata kepala sendiri, ya, orang timpang bisa berjalan, orang buta bisa melihat, apalagi orang yang sudah mati dibangkitkan. Tapi tetap saja pada saat kenyataannya, pada saat Yesus dibawa oleh tentara Romawi, ya kita melihat kemarin Jumat cuplikan film bagaimana Yesus itu matinya melebihi daya tahan manusia pada umumnya. Ya, dia dicambuk, dihancurkan, darah berlumuran. Bahkan sebelum itu terjadi, Yesus juga sudah berdoa dan keluar darah. Artinya ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita
kok endingnya, Yesus akan bangkit. Tapi kalau pada saat itu saudara ada, mungkin saudara juga melihat, kok seperti ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agung-agungkan, kita mengikut Dia sebagai muridnya. Tapi pada saat Yesus ada di kayu salib, saudara berpikir, sudah selesai. Maka Yesus berkata, sudah selesai. Yang selesai tugasnya, tetapi kemuliaannya dibuktikan. 3 hari sesudah itu Yesus bangkit. Jumat, Sabtu, sekarang hari Minggu. Yesus bangkit. Persis seperti apa yang dikatakannya. Sebelum itu terjadi, Dia berkata, ini adalah perkataan iman. Amin, saudara. Dia berkata, iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, kita tidak bisa melihat, sehingga iblis bermain di sana. Apa yang sudah ditanamkan, iblis tutupi semua. Enggak mungkin. Sehingga apa yang kita harapkan, seringkali kita sendiri tidak percaya. Padahal kita sudah catat baik-baik itu. Ibrani 11 ayat 1 kan? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi seringkali pada saat kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan baik, kita cermati dan kita pahami sampai nanti saatnya. Ya, ini sangkakala, ya, kita apakah menjadi pemenang, ya, atau menjadi loser, menjadi kalah. Nah, untuk itu momen ini Tuhan memberikan kekuatan agar kita menangkap sinyal ini, ya, agar kita tidak rontok, tidak runtuh lagi iman kita. Kita tetap berjalan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ini poin. Yuk kita masuk ke 2000 tahun yang lalu, ya, bagaimana perjalanan Yesus bangkit. Matius 28. Ya, siapkan saudara masuk ke zaman dulu, ya. Zaman dimana belum ada handphone, saudara, ya. Jadi pesan itu harus cepat-cepat diberikan, disampaikan. Kalau sekarang kan pesan langsung WA, saudara, ya. Kalau zaman dulu kagak bisa. Saya begitu kepengennya ketemu dengan pacar saya saat itu, nggak bisa, saudara. Kirim surat. Kalau ketemu langsung doain sama bapaknya. Ya, nggak boleh ketemu seminggu sekali aja ketemunya. Nah, kayak sekarang gampang, ya, ditahan ketemu WA. Mau jam 12 malam juga penting, mama lagi tidur penting, ya. Cepat. Tapi zaman dahulu susah. Kita lihat pesan berantai itu lama, ya, harus lari mereka, cepat-cepat disampaikan. Yuk kita lihat kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat. Matius 28, ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur itu. Perhatikan di sini di ayat 2, sesuatu besar terjadi, saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudara ngebayanginnya, ya, kuburannya kayak kuburan di sini, saudara, ya. Dikasih tanah, gundukan, ada tancap salib, ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu, ya. Di sana kuburannya termasuk ke dalam gua, dimasukin ke dalam, lalu ditutup batu besar, ya, berbentuk bulat. Itu harus digulingkan pada saat memasukkan tubuh yang sudah mati tersebut. Jadi ditutup besar. Nah, kuburan Yesus, rupanya para penjaga mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka dijaga tempat tersebut, ya, oleh tentara, dijaga. Jangan-jangan katanya nanti dia ada yang mencuri, ada yang mengambil, karena tubuh Kristus kan banyak pengikutnya, ribuan orang menjadi muridnya. Jadi jangan-jangan nanti diambil, lalu dibilang tuh Yesusnya hidup kembali, padahal mati. Ya, kita lihat di sini batu besar itu tuh, ya, malaikat turun dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, menjadi seperti orang mati. Kalau kayak orang mati berada takut, tegang, gitu, ya. Bayangkan orang yang dilatih secara luar biasa. Pada saat malaikat turun, ya, gentar,
Saya tanya saudara, di sini ada yang pernah lihat malaikat? Oh, ayo, siapa yang mau bersaksi dikasih telur nanti. Saksi di depan, saya pernah melihat malaikat. Saudara ya, mungkin saudara tidak sadar. Pada saat saudara kesulitan, pada saat tidak ada jalan keluar, di mana Allah ingin menyatakan kemuliaannya, Allah ingin menyatakan kasihnya, saudara tidak sadar. Ada malaikat yang dekat dengan saudara. Mungkin saudara tidak tahu siapa itu. Saudara tidak sadar. Saya mendengar kesaksian. Ada seorang yang mengalami seperti itu, saudara. Saat dia kesulitan di mana dia akan mendapatkan yang tidak enak, ya semua sudah ramai di tempat itu ramai, dan dia seorang pendeta. Wah, ini berbahaya bagi dia. Di situ ada seseorang. Ada seseorang yang dia lakukan, membawa dia masuk ke dalam tempat. Lalu Bapak masuk saja di sana. Lalu tempat itu ditutup. Dia berpikir orang itu adalah pegawai dari perusahaan di mana dia malah nyari di sana. Tertulis namanya, Saudara, apa yang terjadi, saudara? Beberapa hari kemudian setelah dia bebas, saudara, dia bercerita kepada di sana yang mengundang dia. Saya diselamatkan dan ditolong oleh seseorang. Dia sebut namanya. Lalu orang itu kaget. Nama itu diulang, siapa namanya? Dia sebut lagi namanya. Wah, Pak, maaf, orang itu sudah tidak ada, sudah mati. Nah, ini bukan si orang mati datang kepada dia, saudara. Ya, karena kita percaya orang mati disimpan di mana? Di Hades. Bukan orang mati. Tapi ada yang hidup, siapa? Malaikat Allah datang. Mungkin dia menggunakan bajunya, uniform, supaya dia tidak kaget. Bayangin kalau dia datang pakai sayap besar, saudara. Pingsan enggak? Pingsan ya, apalagi malam Jumat, saudara. Kalau malaikat datangnya malam Jumat, pingsan, saudara. Datang. Ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Malaikat yang datang ke tempat Lot, parasnya ganteng atau cakep, ya, nggak menyeramkan, saudara. Tapi bisa saja malaikat itu datang dengan segala kemuliaannya. Penjaga ini takut luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia, dikatakan di sini malaikat, tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat mengingatkan kembali. Kita manusia memang sering kali, saudara. Ya, saya tanya khotbah minggu lalu apa? Lupa, ya, memang manusia cepat lupa, ya, sama. Murid-murid Kristus juga lupa apa yang dikatakan Yesus. Pada berulang-ulang kali Yesus katakan. Yuk kita lihat. Ya. Di dalam Matius 20 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Ini saat di mana Tuhan Yesus belum disalibkan. Ya, kita perhatikan baik-baik. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia, dia katakan anak manusia artinya dirinya sendiri, akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan. Perhatikan sampai di sini. Betul? Yang sudah terjadi. Kita merayakan Jumat Agung. Yesus diserahkan kepada para imam yang membunuh atau menyalibkan Kristus. Itu para imam dan orang-orang Yahudi saat itu. Orang Romawi hanya menjadi eksekutor, hanya melakukan. Ya, ingat Pontius Pilatus, saudara, pada saat diminta untuk menghukum Yesus,
Dia bilang, tidak ada kesalahan orang ini. Dia cuci tangan dia, artinya dia lepas tangan. Yang menghukum bukan dia, itu maksudnya, bukan saya yang menghukum. Ya, tapi itu yang kau sebut, engkau kan raja orang Ibrani. Orang-orang Ibrani itu yang menghukum engkau. Kau disalibkan, ditulis di atasnya seperti mengejek, inilah raja orang. Dia dibunuh, disesat oleh orang yang katanya adalah umat pilihan Allah. Perhatikan poin di sini, saudara. Seringkali kita juga begitu, saudara. Kita yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, seringkali kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Ini yang dipertontonkan oleh orang-orang Israel. Kalau kita baca sebelumnya, perjalanan Yesus 3,5 tahun melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang diselamatkan, disembuhkan, ya dihiburkan. Tapi mereka juga yang membawa Yesus dalam penyaliban. Kenapa, saudara? Karena iman tadi yang bagian dari kita. Pada saat kita mengambil, kita bersuka cita, kita semangat. Tetapi pada saat sesuatu terjadi, hal-hal yang tidak baik dalam diri kita terjadi, bahkan yang baik juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, ini yang kita alami. Bahkan ketidakpercayaan, ya, keinginan yang tidak tersalurkan berakumulasi menjadi sesuatu penolakan. Yesus ditolak dan Yesus mati. Nah, kalau berhenti sampai di sana saja, ya, Injil ini tidak disebar ke seluruh dunia. Saat Yesus mati seperti apa yang digambarkan, dikatakan oleh Yesus sendiri, dibawa para imam, dan imam itu menyerahkan kepada pemerintah saat itu, dan Yesus harus dihukum mati. Dihukum mati menjalani perjalanan yang di luar batas kemanusiaan, ya, hancur tubuhnya, mati. Kalau berhenti di situ, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya menjadi sia-sia. Perkataannya ya dan amin. Ini perkataan iman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perbuatlah seperti Yesus lakukan. Setiap perkataan kita, setiap harapan kita, ya, dikatakan tadi iman adalah, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu itu, kalau kita punya iman sebesar apa biji sesawi apa kali ini, ya segede itulah makanan ikan cupang kecil sebenarnya, ikan cupang itu. Kalau nggak punya sebesar itu saja, kok bisa membedakan? Bayangkan, saudara, betapa sulitnya kita menerapkan iman. Tapi kalau kita bisa menerapkan iman itu, tiada yang mustahil. Apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan, apa yang kau cita-citakan akan terjadi sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus kita dari kematian menjadi hidup. Amin, saudara. Oleh karena itu, dia dibangkitkan untuk menunjukkan, membuktikan. Karena tanpa ada kebangkitan, tidak ada pembuktian. Dikatakan tadi, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Seperti hari ini kita merayakan hari kebangkitan. Kematian tidak lewat, dan yang ada adalah kemenangan, kebangkitan. Kebangkitan yang seperti apa, saudara? Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menunjukkan dia bangkit, maka dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ingat, tidak hanya bangkit tapi hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalimat dikatakan sudah mati apa? Mungkin secara harapanmu
masa depanmu ya mati. Tapi dengan Kristus itu diubah kembali dan kau akan hidup untuk saat ini secara jasmani, saudara, hidup ya, maupun hidup sampai selama-lamanya. Ya, saya tanya di sini, siapa yang bisa hidup selama-lamanya? Siapa yang bisa hidup selama-lamanya? Nggak ada yang angkat tangan? Ayo, punya iman dong. Saya bisa hidup selama-lamanya. Yuk, dengan iman 1, 2. Angkat tangan. Saya hidup selama-lamanya. Iman saudara berkata, mulut saudara berkata, hati saudara mengiyakan. Saya akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, sama seperti saya tanya, percayakah engkau? Ya, mungkin pada saat saya tanya pada pemok, saudara, benar apa enggak nih? Benar apa enggak nih? Mungkin dia bilang, ayo angkat tangannya. Yakin, ya. Nah, saudara, Yesus berbicara sebelum kematian dan sebelum kebangkitan sampai, dan dia buktikan. Alkitab dicatat, ya saudara, ingat, ya, dicatat banyak tulisan dari Matius, Markus, Lukas. Ini ada 4 Injil, bahkan sumbernya lebih dari 4 Injil ini, saudara. Makanya 4 Injil ini diambil, ditulis sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan oleh murid-murid yang pergi ke seluruh dunia, bahwa apa yang disampaikan ada bukti otentiknya Alkitab. Ya, kalau saudara dihadapkan di sidang, kalau ada kasus kan ditanya, mana bukti tertulisnya, mana hitam di atas putihnya. Nah, hitam di atas putihnya adalah Alkitab. Ini secara jasmani, cara rohani. Saudara merasakan bahwa saudara adalah orang yang hidup. Amin, saudara. Karena ada Kristus dalam diri kita. Jadi kalau ditanya, saksikan bahwa orang yang hidup, ada Kristus di dalam diri saya. Kalau roh Allah ada di dalam diri kita menjadi orang yang hidup. Karena itu yang diperbuatnya. Ia mati dan bangkit agar kita menjadi orang yang hidup. Amin, saudara. Mungkin saudara hidup kelihatan, apalagi hidup dengan kelimpahan. Wah, ini baru orang yang hidup, saudara. Tapi apakah hidup itu akan selamanya? Mungkin selesai pada usia 70 tahun. Dia bersyukur kalau 80 tahun. Dan tambah lagi 90 tahun. Ya. Tapi apakah bisa sampai 1000 tahun? Tidak ada yang bisa, saudara. Raja Tiongkok ya menyuruh para ahli obat-obatannya cari ke seluruh dunia agar saya hidup abadi. Ya, nggak bisa, saudara. Sejak tercatat nggak terjadi. Tapi Yesus yang kita sembah, dia bangkit 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan kita sedang menunggu iman kita itu apa? Nanti kedatangan kedua kali dia datang ke dunia ini. Saya kasih dalam doa, dia datang ke dalam dunia menunjukkan bahwa dia hidup. Amin, saudara. Jadi kalau memang itu terjadi pada saat Yesus datang kedua kali kita hidup, saudara, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Ya. Tapi ingat, kalau Yesus datang yang sudah kedua kali, itu adalah di ujung penghakiman. Saudara, sulit untuk bisa mengubah. Ya, sulit untuk bisa berubah. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Yesus akan datang seperti Matius 25 dikatakan, dia akan memisahkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri kambing, sebelah kanan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu yang ada ini, yang Tuhan berikan kepada kita, jadilah orang yang hidup. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, ciri-ciri orang hidup apa, saudara? Orang hidup apa? Makan, apalagi gerak, makan, minum, ya. Lalu kalau udah gede punya cucu. Sebelum punya cucu punya anak dulu. Ya.
punya istri dulu, punya suami, ya. Nah itu kalau yang belum punya beriman dulu. Amin. Nah, harus beriman, ya. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Amin. Ya, makanya kalau cita-cita itu iman, saudara. Jangan saudara berimannya ya apa aja dah, apa aja dah. Kalau saudara beriman, ya pemuda nih. Kalau saudara beriman ya, pemuda-pemudi banyak di sini ya. Yang masih jomblo banyak. Kalau yang laki-laki ya berimanlah. Saya menginginkan gadis pujaan saya seperti ini. Ya, jangan malu buat kriterianya sudah. Ya, kalau Tuhan berkenan lagi, ya kita hanya apa? Beriman. Kalau Tuhan berkenan, semua itu akan jadi. Amin, saudara. Tadi istri saya, apa yang saya bayangkan dahulu? Semua terjadi, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan. Saya menginginkan ini. Jangan takut akan Tuhan. Lalu teman saya bilang, kalau yang begitu susah. Kalau mau ini, yang takut akan Tuhan susah katanya. Ya. Tapi dengan iman kita percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Amin. Demikian juga yang perempuan, ya menginginkan ya pasangan. Aduh saya begini, sulit kayaknya om. Kalau saya begini. Lupakan semua itu. Satu yang kamu punya, engkau orang yang hidup. Amin. Engkau orang yang hidup. Orang yang hidup tadi katakan orang yang bernapas, orang yang bergerak, orang yang mempunyai keinginan, orang yang punya harapan, orang yang punya iman. Ya, dikatakan di sini, ya. Di Kolose 1 ayat 10. Dikatakan kamu mempunyai hidup. Hidup itu seperti apa? Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Poin pertama adalah saudara berkenan kepadanya. Saya katakan kita inginkan adalah iman. Ya, kita ingin harapkan segala sesuatu yang kita tidak lihat, ya, yang kita tidak tahu, tetapi punya sesuatu yang kita inginkan, sampaikan. Itulah doa kepada Tuhan dan selalu adalah iman saudara. Ya, sekarang saudara sedang membina pekerjaan yang lebih baik. Mungkin sekarang kerjaannya cuma bagian bawah, terus sudah mau naik ke bagian tengah, mau naik ke bagian atas. Saudara imanin saudara. Amin. Jadi saya bisa sampaikan kepada saudara, apa yang saya saksikan adalah seperti yang saya lakukan. Saya diajar, saya dididik waktu masih anak-anak. Sekolah minggu dididik agar saya punya iman yang teguh dan saya percaya itu saudara. Saat saya bekerja saudara, saya dari bawahan nggak mungkin grup naik ke atas saudara. Saya datang ke tempat bos yang paling tinggi saudara, ya pimpinan perusahaan. Saya datang ke sana. Saya berdoa di sana saudara. Berdiri di depan meja dia, saya tepuk. Tuhan, saya mau tempat duduk. Saya mau tempat duduk. Saya mau posisi ini. Terjadi saudara? Terjadi. Karena Tuhan berkenan. Dikatakan di sini, Tuhan berkenan kalau kita juga dikenan olehnya. Enggak bisa satu pihak saudara. Ya, dikatakan apa di sini? Sehingga hidupmu layak di hadapannya, setelah berkenan kepadanya. Koreksi diri kita. Kalau seandainya kita menginginkan sesuatu belum tercapai, bukan Tuhan tidak memberikan. Perhatikan di sini, bukan Tuhan tidak memberikan. Koreksi dari kita sendiri, apa yang kurang dari diri kita, apa yang tidak berkenan kepada Dia. Ya, dikatakan di sini berkenan dalam segala hal, dalam kehidupan rohanimu, dalam kehidupan jasmanimu. Ya, jangan kau hanya rajin ke gereja, tapi di luar sana kau menjadi sesuatu yang mengerikan. Ya, lakukan pekerjaanmu. Kau rajin di dalam pekerjaan apapun, kau juga rajin. Ya, sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Yang di luar sana itu hanyalah alat, sebagai alat Tuhan memberkati kita.
melalui berkat-berkat melalui orang tersebut. Kan sulit saudara, kalau tiba-tiba kita berdoa, Tuhan minta 100 juta, dia kirim 100 juta, belum gitu. Ada yang pernah kayak gitu? Ya, ada juga saudara. Tapi jangan jarang saudara ya. Tapi bukannya 100 juta turun langsung malaikat kayak Gojek gitu ya, turun gitu malaikatnya. Ya banyak cara yang Tuhan bisa lakukan. Tapi konsepnya adalah Tuhan akan memberikan berkat. Bila kita dengan iman dan kita percaya. Amin saudara. Ya. Segala hal kamu memberi buah, ya. Setelah berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ada 2 poin mirip seperti yang kita punya moto ya, bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Bertumbuh tiada henti artinya adalah kita hidup. Ayat ini, kalimat moto ini mengartikan bahwa kita selalu hidup. Bertumbuh selalu adalah aktivitas terus menerus bertumbuh. Dalam satu perumpamaan Yesus berkata, kalau pohonnya sudah tidak berbuah, dia tebang ranting-rantingnya, potong ranting-rantingnya agar dia bisa berbuah. Kalau tidak berbuah juga, potong dibuang ke dalam api. Wah, ngeri saudara. Kalau masih dipotong-potong rantingnya, ya oke lah, sakit dikit saudara ya. Jadi kalau saudara merasa, aduh saya sakit, untung saudara masih dipotong rantingnya, belum dibuang ke dalam api. Kalau dibuang ke dalam api saudara, sudah tidak ada harapan ya, karena harapan hanya ada pada orang hidup. Kalau orang sudah mati, tidak ada harapan. Oleh karena selagi kita masih hidup, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Dikatakan di sana, bertumbuh di dalam pengetahuan akan yang benar tentang Allah. Nah, saya bersyukur saudara rumah Tuhan. Artinya saudara sudah tahu bahwa yang benar adalah mengerti dan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Ya, ini seperti orang menabung saudara ya. Tabung tanpa saudara sadar. Ya, pertumbuhan iman saudara akan bertambah dan bertambah. Kalau saudara menutup pintu, lebih baik di rumah. Ya, berkat Tuhan tadi tidak akan turun. Kalau bilang, Pak saya berdoa sama Tuhan, saya setiap saat berdoa, iya betul. Tapi berada di rumah Tuhan lebih baik. Amin saudara. Tuhan tidak minta sepanjang hidupmu ada di rumah Tuhan, ya. Kecuali yang jaga gereja mungkin sepanjang hidupnya ya. Tetapi anak-anak Tuhan datang ke gereja, ya, ada saatnya, ada waktunya menyembah memuliakan nama Tuhan. Dan di sana saudara merasakan, ya, di sana kalau penyembahan kita benar, saat hati kita benar, ada perbedaan yang luar biasa. Ya, maka saya sering sampaikan, kalau bisa online memang itu karena keadaan saudara. Tapi kalau saudara bisa dan saudara mentaati protokol kesehatan, bisa lakukan. Dan gereja kita seperti ini ya, kita tidak terlalu rapat, kita kurangin ya supaya ini protokol kesehatan. Ya, kita cuci tangan, kita pakai masker, kecuali kita bicara sini ada jarak saudara ya. Kalau semua itu jalankan, itu lebih baik daripada online saudara. Bukan saya mengatakan online tidak baik, itu adalah teknologi agar kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Tetapi kita bersama-sama ini, kita rasakan, kita memuliakan Tuhan, kita menyanyi, kita bersama-sama, di situ kuasa Allah hadir. Amin saudara. Ya, oleh karena itu, mari dengan peristiwa kematian Kristus dan kebangkitannya, ya, mengubah kita kembali. Ya, kalau kita tadi sudah mulai kalau air hangat, panas enggak, dingin enggak, suam-suam kuku, mari saatnya dengan kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup. Itu adalah Allah orang hidup. Siapa orang hidup itu? Diri kita. Amin saudara. Amin. Saya undang pemusik maju ke depan, lalu saya tantang saudara dengan iman saudara, tetap di tempat saudara, taruh tangan di kaki. Hamba Tuhan mendoakan saudara. Kalau saat ini ada hal-hal di dalam diri saudara,
seakan-akan sinar terang di depan tersebut mulai pudar. Dan jalan yang ditempuh seakan-akan melempang dari apa yang di depan. Saudara sadar itu, tapi sulit untuk melepaskan. Saat ini bersama-sama di tempat ini, di rumah Tuhan ini, kita satukan hati kita, kita patahkan semua itu, kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, letakkan tanganmu di dada, dan Tuhan melihat itu semua. Keluarkan apa isi hatimu, berdoalah kepada Dia. Tetesan air matamu Tuhan tampung di kehidupanmu. Kau tidak sia-sia, kau berharga di mata Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan mengampuni kita semua. Dia rela mati bagi kita agar kita diselamatkan. Masih ada waktu bagi kita sebelum kedatangan Dia yang kedua kali. Waktu yang baik. Memang kita sulit menjadi kudus karena kita cacat dan kita celah, tetapi Dia menguduskan kita, memberikan kita pengampunan dosa kita. Oleh karena itu, mari ingat kebangkitannya, ingat kebangkitannya, membuktikan Dia hidup. Dan kita sebagai pengikut Kristus juga adalah orang yang hidup, orang yang akan menerima kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Kalau itu sudah ada jaminan dalam hidup kita, mengapa kita mesti kalah saat-saat ini? Mari bangkit, nyatakan kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita. Ketidakmampuan kita bukan berarti kebodohan kita. Allah menunggu kau membuka hati. Taruh Allah di dalam diri. Haleluya. Yang mengubah engkau tidak sama lagi seperti dulu. Kau akan melihat kemuliaan Allah. Kau maju ke depan bersama dengan Allah. Ingat, Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapanmu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Haleluya. Diberkati kebenaran firman Tuhan. Diberkati beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin. Tiba saatnya kita melihat info sepekan GBI Growth Grand Duta untuk kolektor persembahan nanti diberikan setelah selesai ibadah yang akan dilayani oleh Asher. Ya. Info sepekan GBI Growth Grand Duta, mari sama-sama katakan dengan iman. Bertumbuh tiada henti, berbuah terus-menerus. Amin. Ya, informasi yang pertama dimulai pada hari Sabtu tanggal 10 April jam 6 sampai dengan selesai. Ada doa fajar di tempat ini untuk jemaat Tuhan semuanya boleh diundang untuk hadir. Kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita sudah sampai di imam. Tanggal 10 tidak ada karena ruangan kita dipakai buat
Oke, baik, ada sedikit ralat ya pada tanggal 10 tidak ada doa fajar serta yud ya, dikarenakan ruangannya dipakai untuk acara pernikahan dari Bang Tony. Jadi seluruh anak muda dan seluruh jemaat di tempat ini ya, untuk doa syafaat dan juga ibadah yudnya ditiadakan untuk sementara ya, doa fajar dan ibadah yud. Oke, next. Nah, di tanggal 17 April kita sama-sama merayakan ibadah yud ya. Ini khusus untuk anak-anak muda saja ya, dengan tema Shining Generation, yaitu generasi yang bersinar, diambil dari Filipi 2 ayat 5. Sabtu tanggal 17 April jam 6 sore sampai dengan selesai ya, jam 6 sore supaya kita tidak kemalaman. Biasanya ibadah jam 7 malam ya, dengan worship leader Koaseng, singer Korean dan saudara Evan, doa kolektor saudara Mewis, doa syafaat Kodeni, doa Yud, Bang Rudi. Dress code-nya kita pakai kuning ya. Anak-anak muda jangan lupa tanggal 17 April kita kembali ibadah untuk merayakan ulang tahun kita yang kelima. Sebenarnya ulang tahun Yud adalah tanggal 9 April ya. Tadinya pengen dirayakan tanggal 10 karena ada acara Bang Tony, jadi kita undur sampai tanggal 17 April. Oke, next. Pada hari Minggu tanggal 11 jam 3 sore sampai dengan selesai ada ibadah anak Bethel Indonesia, masih online Zoom. Oke, next, Karel. Iya. Ibadah raya yang pertama tanggal 11 April jam 9 pagi sampai dengan selesai dengan worship leader Evan, singer saudara Rian, saudara Aritona, pemusik Santo, Alfian, Karel dan Koasek, syafaat Ibu Sinaga, asyarnya WBI. Untuk pembicara dirahasiakan supaya kita semua boleh semangat untuk di minggu yang akan datang. Amin. Amin. Ya, di jam 11 ya, tepatnya sama dengan ibadah raya kedua untuk anak-anak teens. Ibadahnya PPW-nya gabung ya sama ibadah kedua. Nanti untuk firman Tuhan boleh pisah ruangan. Ya, untuk ibadah raya yang kedua dengan pelayanan sama kecuali berdoa syafaat yaitu Bapak Andro. Ya, untuk pernikahan, acara pernikahan Bang Tony pada hari Sabtu tanggal 10 April khusus untuk jemaat Tuhan jam 10 pagi sampai jam 12. Kita sama-sama dukung dalam doa biar acara pernikahan Bang Tony dan Kak Yeni boleh berjalan dengan baik. Amin. Amin. Ya, next, selamat ulang tahun untuk Koaseng tepat hari ini. Tadi sudah didoakan. Ya, seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Koaseng. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Ada? Ada? Puji Tuhan, kita ada jiwa baru. Haleluya. Selamat datang. Kiranya kita boleh bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan di minggu yang akan datang. Dalam kursi-kursi kosong boleh kita doakan supaya terisi di minggu yang akan datang. Amin. Amin. Masih ada? Iya, sekian info GBI Grand Duta. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur banyak terima kasih kepada Engkau Tuhan di kebaktian ibadah raya yang kedua ini Tuhan, di mana hari ini memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan telah mati di atas kayu salib. Di hari yang ketiga Tuhan telah bangkit mengalahkan maut, sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur banyak terima kasih kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, telah memberkati ibadah raya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman-Mu, firman-Mu yang menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Boleh kami mempunyai iman, percaya penuh kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga beruntuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Hoga bersama Ibu Yang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu suami istri, Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau taruhkan wibawa karisma Allah dan kuasa Allah, biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja dalam kehidupannya. Engkau beri kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu suami istri Tuhan. Engkau juga memberkati kedua anaknya, menantunya. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat yang telah digembalakan oleh hamba-Mu Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, iyutin, dan orang dewasanya. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami beruntuk di mana kalau minggu depan ada pernikahan Tuhan, Tony Tuhan bersama Yeni Tuhan. Kiranya Tuhan berkati acaranya, Tuhan beri suasana yang penuh sukacita, Tuhan beri cuaca yang terang, biar acaranya semua berlancar dengan baik, dengan penuh sukacita. Baik kami para jemaat yang diundang, baik dari saudara-saudara Tony yang diundang, Tuhan juga memberkatinya, untuk kami semua bisa hadir. Terima kasih Tuhan. Tuhan, setiap kebaktian yang diadakan di tempat ini Tuhan, baik ibadah raya ke-1, ke-2, Tuhan juga memberkati. Baik kebaktian sekolah minggu, Tuhan juga memberkati. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, kemuliaan, mujizat-Nya, dan berkat-Nya melimpah atas kami yang datang ke tempat ini Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini mendapatkan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk dana gedung gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang menopang pembayaran penyelesaian gedung ini Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa, Tuhan Engkau yang memilih hamba-Mu Pak Hoga bersama Ibu untuk menjadi gembala sidang di tempat ini. Tuhan juga tidak akan mempermalukan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar seluruh jemaat untuk terus bisa memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar juga dari orang luar Tuhan bisa memberi Tuhan untuk pembangunan gedung gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Indonesia Tuhan berkati Tuhan. Biar damai sejahtera kasih karunia ada untuk Indonesia. Tuhan, Kau pulihkan COVID-19 Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, kami minta ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dilingkupi dengan sayap-Mu, naungi dalam kuasa-Mu Tuhan, sehingga virus corona tidak kena kepada kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami beruntuk Bapak Presiden kami Tuhan, baik wakilnya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati doa kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan doa berkat kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Segala puji syukur
kebaktian satu dan kebaktian ini untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu, dan kami rasakan sukacita besar, dan saat ini kami siap menerima berkat dari Engkau. Mari saudara kasih dalam Tuhan, arahkan segala pandangan-Mu saat ini kepada Dia yang duduk di tahta untuk memberikan berkat bagi kita semua. Damai sejahtera dicurahkan, kasih setia dipancarkan, agar kita semua menerima berkat-Nya. Oleh karena itu, angkat tangan-Mu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbendaharaan-Mu, sehingga apa yang Kau terima melimpah keluar, dan Engkau dapat memberkati di sekitar-Mu. Dan terimalah kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang luar biasa, membawa kita hidup dan mendapatkan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh berbuah, menghasilkan banyak juga untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah